Di kerajaan Mataram Islam tersebutlah raja bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Ia merupakan raja ketiga kerajaan Mataram Islam yang terkenal arif dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Mataram senantiasa hidup aman, tentram dan makmur. Itulah sebabnya ia sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Selain karismatik, Sultan Agung memiliki kesaktian yang tinggi. Konon ia mampu ke Mekah secara gaib untuk sholat Jumat di sana. Karena seringnya ke Mekah, Sultan Agung kenal baik dengan beberapa ulama di sana, baik ulama Arab maupun ulama dari Indonesia yang sedang berada di Mekah. Dari perkenalan itu, mereka pun kemudian menjalin persahabatan dan Sultan Agung sering diajak oleh para sahabatnya untuk berkunjung ke kota Mekah dan sekitarnya. Suatu waktu, ketika sedang berjalan-jalan bersama seorang ulama, Sultan Agung sampai pada suatu tempat yang tanahnya berbau harum. Ia amat tertarik pada tempat itu, maka timbullah keinginannya agar dimakamkan di tempat itu jika wafat kelak. Niat itu kemudian ia sampaikan kepada sahabatnya, namun ulama itu melarangnya. "Jangan Sultan," cegah ulama itu. "Kenapa Kiai?" tanya Sultan Agung penasaran. "Bukankah Sultan tahu sendiri bahwa seluruh rakyat Mataram amat mencintai Sultan? Jika tuanku dimakamkan di Mekah, tentu mereka tidak bisa mengunjungi makam raja mereka," ujar ulama itu. Nasihat ulama itu memang masuk akal, namun Sultan Agung tetap bersikeras ingin dimakamkan di tempat tersebut. Melihat sikap Raja Mataram itu, sang ulama pun mengambil segenggam tanah yang harum itu. "Ampun tuanku, bawalah tanah ini ke negeri tuan. Sesampai di sana, lemparkanlah tanah ini ke selatan. Niscaya tempat jatuhnya tanah itu juga akan berbau harum, dan di tempat itulah tuanku akan dimakamkan," ujar ulama itu. Sultan Agung pun menerima tanah itu dengan senang hati. Kembalinya dari Mekah, ia mengambil separuh tanah itu lalu dilemparkan ke arah selatan. Tanah itu jatuh di Bukit Giriloyo di daerah Bantul. Sultan Agung kemudian memerintahkan Abdindalem, yakni pegawai keraton, untuk membuat makam yang dipersiapkan untuk dirinya. "Pergilah ke Bukit Giriloyo dan bangunlah sebuah makam untukku," titah Sultan Agung. "Sendika dawu, siap laksanakan Gusti Prabu," jawab arah Abdindalem. Sultan Agung mengerahkan seluruh ribuan Abdindalem istana untuk membangun makam tersebut. Rupanya pembangunan makam itu bukan sekedar menggali lubang, melainkan sebuah kompleks. Itulah sebabnya pembangunan makam tersebut melibatkan ribuan orang untuk mengangkut batu bata dari keraton yang terletak di daerah Pleret ke Bukit Giriloyo. Para Abdindalem merantingnya satu persatu dengan cara duduk bersila agar tidak rusak. Paman Sultan Agung, Gusti Pangeran Jumina, ikut membantu mengawasi jalannya pembangunan makam. Namun saat itu ia jatuh sakit. Bersamaan dengan pembangunan makam itu selesai, ia pun meninggal dunia. Maka sang paman dimakamkan di kompleks makam yang baru selesai dibangun itu. Oleh karena makam tersebut sudah digunakan untuk pamannya, Sultan Agung tidak ingin dimakamkan di tempat itu. Maka ia pun berkata kepada Abdindalem istana, "Kelak jika aku sudah wafat, aku ingin pertama kali yang dimakamkan di pemakaman yang baru dibangun," ungkapnya. "Selain itu, makam ini terlalu sempit untukku dan keluargaku kelak." Setelah pemakaman pamannya selesai, Sultan Agung kembali ke istana. Ia segera mengambil sisa tanah yang berbau harum dari Mekah itu, lalu dilemparkannya ke arah selatan. Tanah itu pun jatuh di Bukit Merak yang masuk ke dalam wilayah desa Pacimatan, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Itulah sebabnya makam Imogiri juga dikenal dengan makam Pacimatan. Sultan Agung pun kembali memerintahkan para Abdindalem ke istana untuk membangun makam yang baru ditempati itu. Ia menginginkan agar makam itu dibangun menjadi beberapa bagian, karena makam itu bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keluarganya. Maka dibangunlah sebuah makam pada bagian tengah paling atas Bukit Merak. Makam itu kelak akan menjadi makam Sultan Agung.
Kemudian di sekitar makam itu dibangun pula beberapa makam yang akan digunakan para keluarga dan sultan. Singkat cerita, Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Ia pun dimakamkan di tempat itu yang kemudian menjadi induk makam dan disebut Kasultan Agung. Setelah itu, makam tersebut kemudian menjadi pemakaman seluruh keluarga sang sultan dan raja-raja Mataram setelahnya. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, makam Imogiri ini menjadi sebuah kompleks makam yang luasnya mencapai 10 hektar. Di kompleks inilah sebagian besar raja-raja Mataram Islam hingga pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dimakamkan. Kompleks makam ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah barat dipergunakan sebagai makam raja-raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sedangkan bagian sebelah timur dipergunakan untuk makam raja-raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Inilah sedikit kisah asal-usul makam Imogiri, dan jangan lupa untuk bantu tekan tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan yang terbaru di channel kami kalian semua mengetahuinya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.